Buat teman-teman yang merasa mentok subscribernya di bawah 8.000, begitu juga dengan viewernya di bawah 4.000, dan ini sudah berlaku lebih daripada setahun. Nah, kita akan bahas solusinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nih mau mandi teman-teman. Sebelum mandi kita bikin video dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa mentok di bawah 1000 subscriber dan di bawah 4000 jam tayang. Nah, kita harus evaluasi teman-teman. Harus kita evaluasi kenapa kok video kita ini susah beranjak mencapai 8000 subscriber, begitu juga dengan 4000 jam tayang. Nah, ada dua kriteria atau dua fokus yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah nih, tugas algoritma YouTube, dan yang kedua adalah tugas kreator. Nah, kita harus identifikasi dulu teman-teman, agar video kita ini banyak viewernya, banyak yang melihat dan banyak yang subscribe. Itu dua hal ini harus kita kuasai sebagai seorang kreator ya, harus kita kuasai. Nah, yang pertama adalah kita harus menguasai dulu tuh apa tugasnya algoritma YouTube, apa tugasnya sistem YouTube. Nah, tugas algoritma YouTube atau sistem YouTube ini adalah membaca penonton. Jadi algoritma YouTube itu tugasnya membaca penonton. Video apa saja yang disukai oleh penonton tersebut, ya. Video apa saja yang disukai oleh penonton tersebut. Nah, sehingga algoritma YouTube mengumpulkan informasi terhadap para penonton-penonton. Penonton kan jutaan ya, penonton itu kan jutaan dalam satu hari, banyak sekali. Nah, salah satu tugas algoritma YouTube itu penonton membaca, menganalisa, mengumpulkan data-data dari apa yang dilakukan oleh penonton, dari apa yang dilihat penonton. Nah, penonton sukanya apa? Nah, nanti kalau penonton sukanya apa, si algoritma YouTube itu akan menyodorkan terhadap video-video yang disukai oleh penonton. Nah, kalau penonton menyukai kriteria atau tipe-tipe video kita, maka nanti algoritma YouTube akan menyodorkan ke para penonton tersebut video kita termasuk yang akan disodorkan oleh algoritma YouTube tersebut. Itu salah satu tugasnya. Nah, video apa saja yang disukai, topik apa saja yang disukai, itu salah satu tugas algoritma YouTube. Jadi, seberapa lama video itu ditonton oleh pemirsa, sama YouTube dicatat, sama algoritma YouTube dicatat. Kalau video itu semakin lama ditonton oleh pemirsa, contohnya video kita semakin lama ditonton oleh pemirsa nih, maka video kita akan banyak direkomendasikan oleh YouTube, akan banyak disebar ke masyarakat pengguna YouTube. Itu adalah tugasnya algoritma YouTube. Nah, maka dari itu karena kita sudah paham dengan tugas algoritma YouTube itu, maka kita harus memastikan kita paham terhadap tugas kreator ini. Jadi kita harus paham ada tugas kreator dulu apa ya. Tugas kreator kita harus paham. Tugasnya adalah buat penonton klik. Nah, buat penonton klik ini adalah tugas kreator. Yang kedua adalah buat penonton nyimak hingga akhir. Simak ya. Dan yang ketiga adalah tugas penonton adalah tugas kreator yang ketiga adalah buat penonton itu puas. Nah, itu dulu teman-teman. Jadi adalah kita sudah mengetahui ya apa tugasnya algoritma YouTube, dan kedua adalah apa tugasnya si kreator. Nah, kalau kita sudah paham ya, tugas algoritma YouTube adalah membaca penonton, apa videonya yang disukai, berapa lama nontonnya, tipe apa saja, dan yang lain-lainnya. Itu harus kita kuasai dulu. Nah, kalau kita sudah paham, maka sebagai tugas kita adalah kita memenuhi kebutuhan si algoritma tadi.
yaitu klik gimana orang menonton video kita, klik ya, kemudian gimana dia menyimak, kemudian dia puas. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, maka dengan tahu itu, maka kita harus, yang kita usahakan sebagai kreator adalah satu, kita harus paham dulu tadi kan, kita harus memahami tugas algoritma YouTube. Kita harus penuhi itu. Satu. Yang kedua, bikin penonton paham dengan channel kita. Ya. Penonton itu gimana caranya paham dengan channel kita. Jadi sebagai seorang kreator, kita juga harus paham apa maunya penonton. Jadi kita harus mengupayakan, membuat, menyediakan apa yang dimaui penonton. Nah, kita analisa itu. Jadi semakin kita tahu itu, maka video kita diharapkan tidak lagi mentok di bawah 1K maupun 4K. Nah, dengan kita sudah paham maunya penonton, maka tugas kita adalah menyiapkan kategori-kategori dalam channel kita. Kategori ya. Nah, kategori itu kan banyak itu. Kalau kita buat video kan ada kategori-kategorinya itu penuhin dulu teman-teman. Contohnya teman-teman buat 4 kategori atau 5 kategori. Nah, masing-masing kategori itu teman-teman harus buat videonya. Jadi bisa merencanakan video-video yang sesuai dengan kategori tersebut. Nah, kategori itu kan tadi kan apa yang dimau oleh penonton tadi. Kita paham apa yang dimaui penonton. Begitu kita paham apa yang dimau penonton, maka kita bikin kategori-kategori dan kita harus membuat video-video sesuai dengan kategori itu. Dengan kita memahami apa kategori-kategori yang akan kita siapkan, maka banyak ide-ide video yang akan muncul sehingga para penonton terpenuhi ya, para penonton terpenuhi sehingga klik video kita, begitu juga dia akan mensimak hingga akhir dan dia puas. Nah, dengan itu saja dipastikan tidak akan mentok lagi di bawah 1K dan 4000K. Nah, itu teman-teman. Kalau memang informasi ini bermanfaat, komen ya, komen dan kalau memang memerlukan penjelasan lebih lama lagi, silakan subscribe. Nanti akan kita bikin video-video yang lebih detail lagi untuk memastikan video kita tidak mentok di 1000K atau tidak mentok di bawah 1000K dan tidak mentok di angka 4000K. Terima kasih, silakan tinggalkan jejaknya dengan cara subrek. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mandi dulu teman-teman.